terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Langkah kaki orang yang dikasihi Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap langkah kehidupan kita pasti tahu bahwa ketika kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri, maka segala sesuatu yang terjadi pasti akan berbeda dengan ketika kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, dalam setiap langkah kehidupan kita ada dalam naungan dan perlindungan daripada Tuhan. Karena kita imani Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita ada dalam naungan dan lindungannya. Dan itu pula yang diakui oleh Hana, ibu dari Samuel, di mana nats ini merupakan bagian dari puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana. Kita tahu Hana adalah seorang yang sebelumnya mandul, dan dia memiliki suami yang bernama Elkanah, yang memiliki madu bernama Penina. Dan Penina madunya itu selalu mengejek, selalu membuli istilahnya saat ini. Dan akhirnya Hana pergi ke bait suci berdoa kepada Allah, ya, berdoa dan meminta kepada Allah untuk dia boleh memiliki seorang anak. Dan akhirnya Allah melalui hambanya Eli, Imam Eli pada saat itu berkata bahwa di tahun depan kau akan memiliki anak. Dan benar saja akhirnya Hana memiliki anak, dan dia menamainya dengan nama Samuel, yang artinya aku telah meminta dari Allah dan Allah memberikan kepada dia. Dan Samuel hidup bersama dengan para imam melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seorang yang telah didengarkan doanya, seseorang seperti Hana yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, ketika dia melangkah pasti pergi berdoa kepada Tuhan. Tuhan melindunginya dan Tuhan mendengarkan apa yang disampaikannya, dan permintaan Hana dikabulkan oleh Tuhan. Demikian pula ketika dia bernazar, dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menambahkan berkatnya lagi kepada Hana melalui berkat keturunan kepada Hana dan Elkanah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam natsnya ini Hana, dalam puji-pujiannya ini Hana berbicara tentang bagaimana orang yang dikasihi Tuhan akan dilindungi, sementara orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Mati secara jasmania, mati juga secara rohania. Dan kegelapan dinyatakan bagaimana nantinya hukuman di kegelapan yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kefasikan. Sehingga nantinya langkah hidup mereka adalah langkah yang hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan kebinasaan di dalam kegelapan selama-lamanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selanjutnya Hana berkata, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Siapapun dia yang paling hebat sekalipun, bukan karena kekuatannya sendiri dia boleh berkuasa, tetapi ada yang menentukan langkahnya, yang mengangkat seseorang menjadi berkuasa. Ada pribadi yang melakukannya. Dan itulah ungkapan hati seorang Hana yang merasakan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang dikasihi, di mana langkah kehidupannya dilindungi, dan dia mengangkat Hana menjadi orang yang memiliki keturunan, sehingga aib malu dari mandul itu dihindarkan Tuhan di dalam dirinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya nats ini juga boleh mengingatkan kita untuk melangkah pasti bersama dengan Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga setiap langkah yang kita lakukan setiap hari dan mau memulai hari ini,
Itu semua dalam tuntunan dan lawatan daripada Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.